Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Deka Alfarsya Putra Ramadan dari kelas 1 TB2 jurusan Perhotelan Program Studi Tata Boga Politeknik Negeri Balikpapan. Kali ini saya akan menyampaikan metode dasar teknik memasak sebagai bahan penilaian ujian akhir semester. Selamat menyaksikan semuanya. Setiap kali kita memasak, pasti kita menggunakan beberapa metode. Nah, apa saja metode itu? Metode itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, metode panas basah atau yang kita sebut moist heat cooking. Moist heat cooking adalah metode di mana makanan dimatangkan menggunakan uap air atau cairan yang mendidih. Sedangkan yang kedua, metode panas kering atau biasa kita sebut dry heat cooking. Metode panas kering adalah metode di mana makanan dimatangkan menggunakan udara panas, besi atau metal, dan radiasi. Metode panas basah yang pertama yaitu boiling atau merebus. Boiling adalah teknik memasak di mana makanan dimasukkan ke dalam cairan mendidih yang bersuhu 100 derajat Celcius. Di sini saya akan mempraktekkan 3 jenis telur dengan kematangan yang berbeda. Yang pertama ada soft boiled egg, medium boiled egg, dan hard boiled egg. Yang pertama, kita panaskan air hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan satu persatu telur secara perlahan agar air tidak menciprat kemana-mana. Untuk soft boiled egg, waktu merebusnya adalah 5 menit. Untuk medium boiled egg, waktu merebusnya adalah 10 menit. Dan hard boiled egg, waktu merebusnya adalah 15 menit. Dan ini hasilnya setelah saya beri tanda waktu. Simmering adalah merebus menggunakan api kecil dalam waktu yang lumayan lama. Biasanya, teknik ini digunakan dalam pembuatan stok atau kaldu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat stok dari ceker ayam. Yang pertama dilakukan adalah mendidihkan air terlebih dahulu. Kemudian, masukkan ceker yang sudah dicuci hingga bersih. Bersihkan busa-busa yang muncul di permukaan air. Teknik ini disebut skimming. Sebelum disimpan, saring stok terlebih dahulu agar hasilnya lebih jernih dan bebas dari kotoran. Poaching atau merebus secara perlahan. Biasanya pada teknik ini ditambahkan garam dengan cuka. Saya akan membuat poached egg. Fungsi garam pada pembuatan poached egg yaitu menstabilkan suhu air. Sedangkan fungsi cuka pada pembuatan poached egg membekukan putih telur ketika dimasukkan ke dalam air panas. Ini bahan yang akan digunakan pada saat proses memasak nantinya.
mendidih, masukkan garam serta cuka ke dalamnya. Kemudian aduk hingga rata. Pecahkan telur di dalam wadah sebelum dituang ke panci. Kemudian, tuang telur secara perlahan dan hati-hati. Karena kita menambahkan cuka, maka albumin yang ada di dalam putih telur akan langsung membeku. Setelah telur terlihat mengambang, berarti siap untuk kita angkat. Steam atau mengukus adalah teknik di mana makanan dimatangkan menggunakan uap air yang dipanaskan. Peralatan yang digunakan seperti kukusan, dandang, atau steamer. Sekarang saya akan membuat kentang kukus. Ketika kukusan sudah berasap dan panas, masukkan kentang ke dalamnya. Setelah 15 menit, ketika kentang sudah empuk, kita bisa tusuk dengan garpu. Apabila sudah empuk bisa diangkat, namun apabila masih keras, bisa ditambah waktu kukusannya lebih lama lagi. Selanjutnya yaitu blanching. Blanching adalah teknik memasak di mana sayuran direbus dalam waktu yang singkat. Waktu merebus tergantung dengan tekstur kekerasan sayuran masing-masing. Setelah direbus, sayuran akan direndam ke dalam air es dengan tujuan untuk menghentikan proses pemasakan. Hal ini nantinya akan menjaga warna sayuran tetap terjaga. Masukkan garam ketika air sudah mendidih, kemudian aduk rata. Kemudian masukkan sawi daging. Rebus selama 1-2 menit. Setelah 1-2 menit, angkat sayur dan masukkan ke dalam air es. Hal ini bertujuan untuk menghentikan proses pemasakan lebih lanjut dan menjaga warna sayur agar tetap segar. Stewing adalah teknik memasak di mana bumbu ditumis terlebih dahulu sebelum bahan utamanya dimasukkan. Kemudian bisa ditambahkan cairan seperti air, susu, ataupun santan. Nah, saya akan membuat semur tahu. Untuk bahan-bahan semur tahunya, pertama ada tahu yang sudah digoreng, kemudian ceker ayam. Untuk bumbunya, ada bumbu putih yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, kemiri, serta pale yang dihaluskan. Kemudian ada tomat, ada kecap, merica, santan. Pertama, panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah itu, tumis bumbu putih hingga harum. Lalu masukkan tomat,
Braising adalah teknik memasak di mana bahan makanan lebih banyak daripada bahan cair. Teknik ini biasanya untuk makanan hewani dan nabati. Untuk makanan hewani dicoklatkan terlebih dahulu, sedangkan untuk bahan nabati bisa langsung dimasak. Dicoklatkan di sini bukan berarti dimatangkan, tapi menambah rasa dan aroma. Mungkin kita lebih mengenal braising ini dengan teknik ungkep. Saya akan membuat ungkep ayam. Jadi ini bahan-bahan untuk membuat ungkep ayam. Yang pertama ada ayam yang sudah dipotong-potong, kemudian air, ada daun salam, laos, dan bumbu kuning. Bumbu kuningnya terdiri dari bawang putih, bawang merah, kemiri, dan kunyit. Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu hingga harum. Tambahkan air, kemudian laos dan daun salam. Kemudian tambahkan bubuk ketumbar dan aduk hingga rata. Lalu masukkan ayam dan aduk hingga bumbu merata. Tutup dan ungkep minimal 30 menit. Setelah 30 menit, angkat dan pindahkan ke piring. Au bain-marie atau hot water bath. Teknik ini menggunakan wadah yang berisi air panas. Teknik ini juga menggunakan oven sebagai media perantara panasnya. Jadi wadah yang besar ini kita isi dengan air, kemudian wadah yang satu ini sebagai nampan loyang cake diletakkan di atasnya. Nah, biasanya loyang ini dilapisi dengan aluminium foil agar air yang ada di loyang ini tidak rembes ke dalam loyang yang berisi cake ini. Nah, saya akan membuat cake castella. Jadi ini bahan-bahan untuk membuat castella. Yang pertama ada 70 gram tepung terigu, 70 gram gula, 70 gram susu cair, 50 gram minyak, vanilla essence, dan 4 butir telur. Tim minyak goreng dengan susu cair, lalu aduk hingga rata. Setelah tercampur rata seperti ini, matikan kompor. Ayak tepung, kemudian campurkan dengan hasil tim susu dan minyak tadi. Pisahkan kuning dan putih telur. Campur kuning telur ke dalam wadah yang berisi tim minyak dan susu. Kemudian aduk kuning telur dengan campuran adonan tadi hingga rata. Kocok putih telur dengan menambahkan gula sedikit demi sedikit. Kocok hingga soft peak, dan apabila wadah dibalik, maka putih telur tidak akan tumpah. Campur adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur tadi secara bertahap. Setelah adonan kuning tercampur rata, masukkan kembali ke dalam wadah yang berisi adonan putih telur. Setelah itu, siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper hingga melebihi batas loyang. Tujuannya supaya castella ini nantinya mudah diangkat. Sekarang kita tuang. Untuk teknik memasak au bain-marie, masukkan air panas ke dalam loyang. Masukkan loyang castella ke dalam, harusnya ini pakai aluminium foil, cuma karena saya nggak ada, jadi saya ganti dengan loyang lain. Masukkan ke dalam loyang yang sudah berisi air panas tadi.
dipanggang selama 100 menit. Baking atau memanggang adalah teknik memasak panas kering menggunakan api atas atau bawah yang ada pada oven. Biasanya baking ini mengacu pada pembuatan cake dan bakery. Nah, saya akan membuat bolu gulung. Jadi ini bahan-bahan untuk membuat bolu gulung. Yang pertama ada 6 butir telur, vanilla essence, 1 sendok teh SP, kemudian ada 70 gram terigu, 90 gram gula, 10 gram susu bubuk, dan 10 gram maizena. Menteganya 125 gram tapi dicairkan terlebih dahulu. Jadi, saya menggunakan metode all-in-one di mana semua bahan dicampur bersamaan. Setelah adonan kental dan berjejak, masukkan mentega cair dan vanilla essence. Kemudian kita aduk dengan teknik aduk balik supaya mentega yang mengendap di bawah tercampur rata. Tapi aduknya jangan terlalu sering ya, takutnya nanti kuenya bantat. Ya. Sisihkan sedikit untuk membuat motif pada bolu gulung. Satu resep bolu gulung ini menghasilkan 2 loyang. Nah, untuk motifnya sendiri, saya menggunakan pasta mocha. Untuk membuat motifnya, saya membuat pola zigzag. Kemudian menggunakan stick ini kita tarik terus. Untuk membuat motifnya kita tarik menggunakan stick. Sekarang siap dipanggang. Panaskan oven hingga suhu 200 derajat Celcius. Setelah itu masukkan loyang ke dalamnya. Setelah matang, keluarkan bolu gulung dan gulung selagi hangat. Isiannya sesuai selera masing-masing ya. Di sini
Saya menggunakan buttercream dan selai blueberry. Kalian bisa mengkreasikan sesuai selera kalian. Roasting sama seperti baking, arti dari teknik ini yaitu memanggang. Hanya saja teknik ini lebih banyak digunakan pada pembuatan makanan hewani seperti ayam, unggas lainnya, daging, ataupun ikan. Saya akan membuat roasted chicken. Oke, jadi ini bahan-bahan untuk membuat roasted chicken. Yang pertama ada 2 potong ayam, selanjutnya ada kentang, bawang bombay, dan wortel. Kemudian ada 100 gram mentega dan bawang putih untuk membuat garlic butter. Yang pertama kita potong wortelnya, kulitnya sembarang, boleh dikupas boleh enggak. Kemudian diletakkan di dalam loyang. Nah, selanjutnya untuk ayam kita sisihkan begini. Untuk ayamnya pastikan benar-benar kering ya, supaya ketika dipanggang itu kulitnya garing. Pastikan kering dulu, dilap dengan tisu. Geprek dan cincang bawang putih, kemudian campur dengan mentega dan aduk hingga rata. Kalian juga bisa menambahkan lada ya. Untuk memasukkan mentega butter garlicnya ke dalam ayam, kulitnya kita buka tapi jangan sampai lepas. Tangan telunjuk masuk ke dalam, jangan terlalu dipaksa ya, kalau misalnya nggak bisa takutnya nanti robek. Kemudian kita masukkan. Ratakan menggunakan tangan. Usahakan butter garlicnya rata semua di dalam ayamnya ya. Fungsinya kenapa dimasukin ke dalam kulit ini, memberikan flavor atau rasa. Ya, jadi kelihatannya seperti ini. Maaf kurang rapi. Lanjut. Goreng.
Nah, bagian luar ayamnya juga kita lapisi dengan butter garlic, jadi tidak dalamnya saja. Siap dipanggang, tinggal dipindah ke sini. Masukkan ayam ke oven yang sudah dipanaskan. Sauteing atau menumis adalah teknik memasak menggunakan lemak atau minyak yang sedikit. Jadi hanya melapisi wajan atau teflon. Nah, saya akan membuat masakan capcay. Jadi ini bahan-bahan untuk memasak capcay. Yang pertama ada sawi putih, lalu ada sawi hijau, wortel, buncis, bakso, bunga kol, dan jamur kuping. Jadi ini saya tambahkan hati ayam. Maaf, tadi saya lupa menyebutnya. Bumbunya ada 4 bawang putih digeprek saja dan bawang bombay yang di slice. Lalu ada saori, lada, dan garam. Panaskan minyak lalu tumis bawang-bawangan hingga harum. Dan masukkan hati ayam. Lalu masukkan bakso. Tambahkan kaldu ceker tadi. Masukkan sayuran sesuai dengan tingkat kekerasannya. Yang lebih keras dimasukkan lebih awal.
Shallow frying adalah teknik memasak panas kering seperti deep fry. Hanya saja penggunaan minyaknya setengah dari penggunaan minyak yang ada di deep fry. Jadi makanan itu masih harus dibolak-balik untuk mendapatkan warna kuning. Saya akan menggoreng tahu. Deep fry adalah teknik panas kering di mana bahan makanan digoreng dalam minyak yang banyak. Jadi bahan makanan itu terendam semuanya dalam minyak. Saya akan membuat ayam goreng. Nah, ayam yang tadi sudah kita ungkep, sekarang akan kita goreng. Goreng hingga kuning keemasan ya. Akhirnya video pembelajaran ini menyampai tahap terakhir dan inilah hasil masakan dari metode dasar memasak. Yang sebelah sini metode dasar panas kering dan yang sebelah sini metode panas basah. Metode panas basah yang pertama yaitu ada blanching dari sawi daging, kemudian ada steaming mengukus kentang yang saya buat, lalu ada 3 macam telur dengan tingkat kematangan yang berbeda. Yang pertama 5 menit, sedangkan telur yang kedua 10 menit, dan telur yang ketiga 15 menit. Lalu di sebelah sini ada braising, saya mengungkep ayam. Kemudian ada simmering yang dibuat dari stok ceker. Kemudian sebelahnya lagi ada poaching, atau yang saya buat adalah poached egg. Kita belah. Dan yang terakhir adalah stewing. Saya membuat semur tahu dan ceker. Kemudian kita beralih ke metode panas kering. Yang ini, maaf, ini metode panas basah, masih au ben miri. Saya membuat cake castella. Sekarang yang metode panas kering, ada salting, saya membuat capcay. Ada baking, saya membuat bolu gulung. Ada deep fry, saya membuat ayam goreng. Dan yang terakhir ada roasting, saya membuat roasted chicken. Sebenarnya ada shallow frying, cuma tahunya sudah saya masukkan semua ke dalam stewing ini. Sekian materi video pembelajaran dari saya tentang metode dasar memasak. Saya harap video yang saya buat ini dapat membantu kawan-kawan semua yang ingin belajar memasak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mencoba.